Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan beribadah kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita, Allah lapangkan dada kita, dan kita bisa menikmati ibadah. Karena ketika kenikmatan ibadah itu Allah cabut, betapa sulitnya kita mengembalikan kenikmatan-kenikmatan ibadah yang kita lakukan. Indonesia adalah negara yang sangat damai. Kita bisa sholat, beribadah dengan baik tanpa ada gangguan. Mungkin jauh berbeda dengan negara-negara lain, bahkan termasuk di Palestina. Begitu sulitnya mereka untuk melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Tapi kita, umat Islam di Indonesia ini, Allah berikan banyak kemuliaan dan kenikmatan. Di antaranya kenikmatan untuk menjalankan ibadah sholat yang kita lakukan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini pula khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan. Karena ketakwaan sudah ada dalam diri kita, tapi kualitas ketakwaan tergantung bagaimana kita mau mencapai kebaikannya dan peningkatannya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita memiliki keinginan, maka ketakwaan itu akan semakin meningkat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kali ini adalah tentang sholat dan sabar sebagai penolong. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita pasti Allah berikan masalah dalam kehidupan. Tidak pernah ada makhluk yang Allah berikan masalah tapi tidak menemukan solusinya, karena sebenarnya setiap masalah Allah berikan solusi-solusinya. Di antara solusi terbaik yang Allah berikan untuk setiap manusia adalah melalui sholat dan kesabaran. Mengapa seperti itu? Karena itulah yang Allah janjikan. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, walaupun itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dijelaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW menemukan persoalan hidupnya,
karena pasti Allah akan memberikan jawabannya. Ketika masalah itu pelik, maka diriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas melaksanakan sholat. Dan ini diikuti oleh para sahabat-sahabat, termasuk Bilal mengatakan, ketenanganku ada pada sholatku. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka aktivitas sholat yang kita lakukan ini begitu sangat penting. Banyak manfaat dan fungsi sholat yang kita lakukan. Mungkin kalau kita telah banyak sekali, bahkan ratusan ribuan manfaat dari sholat yang kita lakukan. Tapi sedikitnya ada 3 hal yang penting yang harus kita ingat, bagaimana sholat menjadikan penolong dalam kehidupan kita. Pertama, sholat merupakan satu bukti ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita taat, pasti Allah akan memberikan banyak solusi. Seperti hanya dalam kehidupan kita, seorang bawahan yang tertib, yang taat kepada atasannya, maka atasannya selalu akan memberikan solusi pada kesulitannya. Dalam stasiun televisi ada sebuah kisah tentang seorang budayawan yang bertanya kepada seorang ulama, saya muslim, saya membayar zakat, saya puasa, tapi saya tidak sholat, untuk apa saya sholat? Mungkin di beberapa channel pernah melihat si ulama yang bijak ini mengatakan, sholat adalah puncak ketaatan manusia kepada Allah. Ketika orang melakukan zakat, dia masih bisa melakukan aktivitas lain, membayar zakat sambil berkendara, membayar zakat sambil jajan, membayar zakat sambil bermuamalah, membayar zakat sambil bepergian, membayar zakat sambil bersenandung. Ketika orang melaksanakan puasa pun sama, masih bisa bercanda dengan anak dan istrinya, masih bisa berjalan-jalan. Tapi ketika melakukan sholat, disitulah puncak ketaatan manusia terhadap Allah. Karena ketika sholat, bahkan dia harus melupakan orang-orang di sekelilingnya, karena dia hanya fokus antara dirinya dan Allah. Maka itulah luar biasanya Islam. Menurut ulama yang bijak ini, bahwa Islam Allah berikan hadiah satu aktivitas ibadah yang memfokuskan hanya dirinya dengan Allah, tak boleh diganggu oleh orang lain. Tidak bisa kita ketika sholat lalu menengok ke belakang ngobrol dan bercanda, tapi kita fokus kepada Allah. Dan itulah yang membuat manusia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Dan itu pula lah yang menjadikan manusia, begitu Allah banyak berikan kemudahan karena hubungan yang sangat erat dengan Allah. Seperti halnya dalam hubungan antar sesama manusia, ketika hubungan kita dengan antar manusia itu sangat baik, maka biasanya akan melahirkan banyak kebaikan, dan kebaikan itu pun akan berimbas pada orang-orang yang melakukan hubungan yang sangat baik seperti itu. Maka sholat adalah merupakan puncak ketaatan yang sangat luar biasa. Maka dalam surat Thaha dijelaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan fungsi ketaatan ini telah sangat luar biasa. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki. Dia awalnya adalah rajin melakukan sholat. Lambat laun dia hanya menunda satu waktu, karena dia berpikir bisa dilaksanakan di waktu yang lain. Akhirnya terlewat satu waktu. Pada kali berikutnya dia terlewat 2 waktu. Pada kali berikutnya dia terlewat 3 waktu. Kemudian terlewat 4 waktu dan terlewat 5 waktu. Sampai akhirnya dia merasakan terlewat tidak menjadi masalah dalam kehidupannya.
Dan sampai pada akhirnya ketika orang-orang terdekat mengatakan laksanakan sholat, dia mengatakan aku sudah malas melakukan, karena akibat dia menunda dan mengurangi aktivitas sholat yang dia lakukan. Maka ketika dalam surat Thaha dijelaskan, dan perintahkanlah kepada keluarga dan keluargamu, dirikanlah sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya, maka itu sebuah inisial, sebuah sinyal kepada kita bahwa kita harus tetap mengingatkan sholat kepada anak-anak kita, karena sholat adalah solusi terbaik dalam kehidupan kita. Fungsi yang kedua, sholat adalah merupakan puncak doa yang dikabulkan. Maka ada orang yang berlama-lama sujud, karena disitulah doa dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta pasti akan dikabulkan, hanya masalah waktu dan tempat yang paling tepat. Maka beberapa dari kita bersyukurlah ketika Allah berikan kenikmatan sholat. Bahkan di saat sujud kita disempatkan untuk berdoa untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang muslim lainnya. Bahkan di saat selesai sholat, ketika kita mengangkat tangan berdoa, maka puncak dikabulkannya juga begitu dekat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah makanya dari kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan sholat, karena ketika kenikmatan itu sulit hilang, sulit kita mendapatkannya. Ada seorang ulama memberikan sebuah penjelasan bahwa orang yang sholat itu adalah hidayah. Terkadang di samping kita, rumahnya di samping masjid, walaupun azan berkumandang dengan begitu kencangnya, dia mendengar, dia sadar bahwa dia tidak melakukan sholat adalah sebuah dosa, tapi dia tetap tidak bergerak. Maka banyak di antara kita harus selalu mempertahankan kenikmatan ibadah sholat yang kita lakukan, mengajak keluarga kita, mengajak tetangga kita, mengajak sahabat kita tanpa pernah mengenal lelah. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, fungsi yang ketiga dari sholat adalah sholat membawa kenikmatan dan solusi yang Allah berikan. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan masalah yang dia tidak bisa menyelesaikan, maka dia mengawali dengan sholat. Para sahabat-sahabat juga demikian. Ada sebuah sejarah tentang bagaimana Soekarno sebelum memproklamirkan kemerdekaannya, ternyata diawali dengan sholat. Dia sholat karena yakin keputusannya pada saat itu akan berpengaruh pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Maka dia diawali dengan sholat, dan itu mungkin tidak pernah diceritakan dalam sejarah pelajaran baik di SD, SMA, SMP dan sebagainya. Tapi ada sebuah catatan cerita mengatakan sebelum memproklamirkan kemerdekaan, maka Soekarno melakukan sholat terlebih dahulu. Dan sebenarnya dari solusi itu Rasulullah SAW memberikan banyak kemudahan. Ketika ingin mendapatkan kemudahan, Allah memberi solusi dengan sholat juga. Ketika ingin membutuhkan sesuatu, Allah memberikan solusi dengan sholat sunnah hajat. Ketika kita ingin mendapatkan ampunan, Allah memberikan solusi dengan sholat sunnah taubat. Dan ketika ingin mendapatkan banyak hal yang dimuliakan Allah, maka laksanakanlah dengan sholat malam. Jadi sholat yang kita lakukan adalah kebaikan yang bisa menjadikan solusi. Bahkan hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita sholat, kita kadang mengingat apa yang kita lupa. Itu membuktikan bahwa secara saintis dan kesehatan ada perputaran energi di kepala kita. Ketika kita melakukan sholat dengan baik dan benar, kita akan mengingat, bahkan kita akan menemukan solusi-solusi sendiri yang sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa pentingnya kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan sholat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita, dan mudah-mudahan kita pun bisa memberikan kemudahan dan kebaikan kepada orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Mereka termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk melaksanakan sholat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biqiya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.